Bapak Wun anak sampean Pak. Pak Wun. Sampeyan sapa? Wun. Apa duit tak ngamen mboten anak jeneng. Tempat yang tepat untuk berbagi. Aku staycation yo marhit bareng. Kok Gorong enak. halal gelis staycation. Kok enak injep dhisik. Ndak WP-an niku lho. Jadi itu ya. Jadi tetap ini hanya sebatas permintaan yang mana konteksnya ini sebatas janji. Ya, sehingga ketika ada pembatalan itu ya sah-sah saja. Oh, lamaran boleh dibatalkan ya? Sah-sah saja Sah, dibatalkan. ya, sah dibatalkan. Maksudnya bukan berarti kita membolehkan ya Ya, wis batal naik enggak, tapi ketika lamaran ini sudah diterima oleh pihak perempuan, nanti dari pihak manapun, entah itu iklan Matur sih. nuwun. Seweger kaya anak Iya. Cara tok suwe nang frame. Nah, tak lanjut ya. Silakan diminum. Anggap aja Rio ya si An. Lah, Terus. nah, jadi karena ini hanya sebatas permintaan pernikahan, ini statusnya janji. Namanya janji, ini nanti kan ketentuannya enggak seperti janji-janji yang dilanggar ketika menggunakan sumpah ya. Oh ya. Tapi nanti dia boleh melanggar hal itu, yakni melanggar lamaran atau pertunangan. Nah, di sini ulama hanya membatasi hukumnya makruh, nggak sampai haram. Oh, berarti menggagalkan pertunangan itu hukumnya hukumnya hanya makruh. sebatas makruh. Itu Nggak saja. sampai haram ya? Nggak sampai haram. Oh, Padha ta pertunangan ambek khitbah. sama lah. Secara makna kan khitbah tunangan kan yo mengikat janji untuk akan menikah toh. Nah, itu. Oke, terus Kemudian mengenai kesunahan khitbah itu yang pertama memang nadhar atau istilah zaman sekarang ta'aruf ya. sebelum khitbah Sebelum atau khitbah setelah khitbah? Yang disunahkan itu sebelum khitbah melakukan nadhar kepada calon mempelai perempuan. ya redaksine nador iku ya wis nador ngono tok. Iya, nadhar yang melihat. Lah ya, ndelok tok gak ada omong-omongan dong. Ya boleh omong-omongan sekedarnya. Lho tapi kan kondisi ini ketika ngobrol kudu ono Iya. ono mahrame. Jadi gini, konteks nadhar di sini yo nggak harus melihat tok ya enggak. Tapi seumpama ada perbincangan itu juga nggak apa-apa. Dengan catatan perbincangan ini juga nggak dilakukan dalam keadaan kholwah, berduaan. Tetap ada orang lain yang menjadikan kondisi ini tidak kholwah, kondisi si laki-laki dan perempuan. Entah itu ada mahramnya atau ada orang lain di tempat Di situ, lokasi itu ya ya. nggak masalah. Semisal nang warung kopi, Budal dewe-dewe, budal- ketemuan wong loro di ketemuan warung nang kopi. warung kopi kan. Lah, karena di sini banyak orang, yo, dan karena fasilitas umum juga ya, siapapun bisa lewat di situ. Itu nanti ketika ada dua orang duduk nggak dempetan loh ya. Yes, duduk Gak ada jarak jarak. lah. warung kopi terus ngawes kok demblet ya enggak. Enggak. Yes, lu nggo kayak Cara gitu. ngono depan ngene, Ah, enggak apa-apa ya. kayak gini. Atau sisian tapi ono jarak ngene. Ya ada jarak gini juga nggak apa-apa. Ojo sisian lah mending depan Iya, lah. yo, luwih aman. Iki lho golek sing versi ini lho golek sing sisian ya lah. Sisian ngene lho. Iya kan cedek, gampang gerabakane. Gampang moro-moro tangan iki lho. Lah. Moro-moro jawel ngene. Nek depan kan Rada ada dede. kate jawel ana wong lewat kasih tau kan ngono. Sikile jajak-jajakan tapi. Gak apa-apa lah tukang-tugangan halal. Wis kono sembarang. Kaki juga bisa kok digunakan untuk jejak-jejakan ya. Nggak hanya tangan kaplok-kaplokan itu. Lah, iku. Jadi yang penting nggak ada kholwah di situ nggak apa-apa. Berbicara ngobrol. Nah, kalau biasanya belum saling kenal kan yo, kate ngobrol itu banyak bingungnya kan. Ya. Nah, soalnya butuh menyamakan frekuensi. Ya. Ya. Aku ngomong ini cocok gak? Aku ngomong ini cocok gak lah? Ya di sini kan obrolan di situ ya nggak mungkin kan melebar luas sampai sing bahas. Aku kate nikah sampean, engko ndi anak piro? Engko maine gaya ngene kan ya nggak sampai ngono sih Mas. Iku misalnya ana pertanyaan iku nanti ngene. Pertanyaan apa? Ya iku. Ya seumpama ketemu ngobrol ya.
nador tadi loh, konteks nador, kemudian ada obrolan, kan yo gak mungkin merambah nang dindi toh. Oh lah iya enggak misale. Misalnya obrolannya sampai ke sana, Iku posisine nang nador apa nang ngene khitbah? nador sebelum khitbah atau nador setelah khitbah? Gini loh, bahas hal-hal yang kayak gitu kan untuk secara umum ya, secara umum orang yang baru kenal kan yo masih apa ya? Tabu. Bukan tabu, ono Malu. batas ngono lah, batas ngono. Iya, makanya aku senengi ono konten iki. Karena aku pribadi akan menyarankan walaupun kamu iku tanpa pacaran, Heeh. golek pertanyaan yang iku emang menurut kamu prinsip Oh ya. atau hal yang paling mengganggu kamu apa? Ya, ya bisa. Misale dhek iku wis uteke iku masalah duit aman, gampang aku. Kowe golek seks sing enak ngono iku lho. Iku pantese diomongno nang gone nador ta khitbah. Kalau masalah pantas gak, iku yo saya kira yo. Ya. Nah, saya kira dari yang saya pahami, kalau mengenai pantas gak, iku yo seharusnya ketika khitbah. Karena pengikatan perjanjian kan. Setelah Oke. khitbah ya. Nah, iya setelah khitbah kan sudah terikat perjanjian. Kalau nador kan belum ada perjanjian. Oh, cek kenalan Ah. jenengmu sapa. Ah, Cara jadi- ngono lah. Jadi masih dalam tahap sangat awal. Penjajakan sangat awal. Oke. Cukup mengetahui secara fisik dulu bagaimana. Makanya kan dalam nador sendiri yo gak kabeh oleh didelok, Mas. Nah, tadi yo aku pengen nador sampean. Saya buka kudunge. Nah. Saya sih ndelok saya gegere ono apa. Anak tato kupu-kupu. Senengane dek tato-tatoan tanu. Ngono ya. Bayangane iku lho, bayangane lha apa sih kok kudu tato kupu-kupu ngono iku lha apa sih? Padahal bayangan umang bene gegere panuwen. Nah, iya. Ono to ya bayangane ono to ta opo. ya. Kenapa kok saudara iku kudu tato kupu-kupu? Kenapa ya? Kau pinter gak wong blunder gini ya. Dijawab dengan bodohnya. Kenapa ya? Aduh. Gak, Terus- biar netizen yang menafsirkan. Iya. Kenapa, Mas? Berarti kalau begitu ngomong sing rada enteng ku nang ngene nador, Mm-mm. Nador sebelum Terus- khitbah. Nador sebelum khitbah enggak? ya. Nador sebelum khitbah. Habis gitu kalau ngobrol lebih jero maneh ya tetap nang ngene setelah khitbah. Setelah khitbah. Dan kedua kondisi ini tetap harus ada orang lain. Iya, Ya. Di situ. nggak oleh hanya berduaan yang menimbulkan kholwah. Ya. Contoh kholwah. Kholwah. Ya. Dalam kamar berduaan, Nang kos-kosan. nang kos-kosan berduaan. Dan anak mana nang nggon umum teh kholwah. Jero mobil. Dia serius itu Iya, sering iya, kali. betul, Iya. Itu tetap fasilitas umum tapi nang jero mobil mung 2 orang tok. Iya. Anu engko dibahas pas iku kondisi setelah khitbah. Oke. Iku soalnya ada ulama yang apa ya membahas sedikit, menyinggung sedikit masalah iku enggak. Tadi iki mengenai hal-hal yang sunnah dilakukan sebelum Ya. khutbah ya. Nah, jadi ketika nanti sudah melihat, nah, iki nanti mengenai apa yang dilihat dari calon mempelai, ini memang ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ya, Oke. kalau Imam Syafi'i dan juga Imam Malik serta mayoritas ulama fikih itu menyatakan hanya batasan wajah dan juga kedua telapak tangan. Baik telapak tangan luar ataupun dalam. Ya. Itu. Beri tangan ini Batasannya. ya. Ya, Pergelangan telapak tangan, tangan. pergelangan Iya. tangan Sampai sampai ujung. jari-jari. Ujung jari. Nah, itu batasan kalau menurut Imam Syafi'i, ulama madhab Syafi'i dan madhab Malik serta mayoritas ulama di madhab lain. Nah, tapi juga ada pendapat dari Abu Hanifah, apa ya, poe, punjere madhab Hanafi. Ya. Nah, beliau menyatakan juga boleh melihat telapak kaki. Bekne ono range kan ngono iku sih ya. Iya. Kalape, kapale sak pira. Sikile pecah-pecah. Itu boleh kalau Oke. menurut Abu Hanifah. Dan menurut ulama madhab Hambali itu melihat wanita itu diperbolehkan juga pada anggota-anggota yang biasa tampak saat beraktivitas. Nah, yakni ini enggak semua tubuh ya, tapi yang biasa tampak saat aktivitas itu apa? Yang pertama wajah, Ya. kan aktivitas. Kemudian leher. Jadi leher ini nanti juga boleh dilihat. Ya. Kemudian tangan.
Tangan berarti batasannya sampai siku. Oh iya. Kemudian telapak kaki. Mm-mm. Telapak kaki. Kemudian terakhir betis. Apa kentol. Heeh. Kentol ya. Nek sing kon gak oleh. Ya, Ya. Nah, kon jadi sing kon gak Kayak- oleh. Ya. kon kentol. Kon mazhab sopo? Nah, Oh, mazhab sopo. bae kentol kon. Oh. Gak. Kentole kon gak oleh ya. Iya. Lah, nek iki hanya madzhab Hambali tapi ya. Ya. Soalnya kalau madzhab Hambali kan memang untuk perempuan yang memiliki banyak aktivitas di luar rumah itu nanti ada keringanan ketika semisal lehernya terbuka, Oke. kemudian betisnya terbuka. Ini ada keringanan. Kalau dalam madzhab Syafi'i kan ketat. Ketat. Wajah dan juga hanya kedua telapak tangan kan ya. Nah, ini jadi perbedaannya di situ. Kalau menurut madzhab Hambali saya mendelok ketika nador kepada perempuan ngono, "Saya bukaan kentolmu." Ya, buka. Oh lu rambut dong. Akeh tembak bekas tembakan. Gudik. Iya. Bekas gudik. Bekas tembakan gak ngono veteran. Veteran gudikan. Lu ngawur perang melawan skepis ini, Bos. Nah, itu. Jadi nador itu ternyata enggak semutlak seluruh tubuhnya harus dilihat, enggak. Memang ada ya pendapat tapi ini ditentang oleh seluruh ulama fikih, yakni dalam mazhab Zahiri. Itu menyatakan boleh melihat seluruh tubuh. Oh. Tapi itu ditentang oleh seluruh ulama. Oh. Apa-apaan seluruh tubuh. Kamu niat jajal apa niat apa kan? Nah, itu mengenai nador. Setelah nador, itu sunnahnya khutbah. Jadi sebelum khutbah, Itu itu sunnah khutbah. Khutbah Jumat. Terserah lah. Yang penting syarat dan rukun khutbah kan, Oh iya. rukun khutbah kan dimanapun sama. Ya. Ada hamdalah, ada sholawat, kemudian wasiat bittaqwa, pembacaan sebagian ayat Al-Quran, doa. Ya. Kan gono. Heeh. Ya tetap. Jadi ternyata kan khutbah biasanya kan yang umum terjadi di masyarakat kan sadurunge akad. Ya. Sadurunge akad ada khutbah nikah kan. Iya. Nah, ternyata khutbah ini juga ada kesunahan sebelum adanya khitbah, sebelum adanya lamaran. Sing ngotbahi sapa? Sembarang. Yang penting ada dari pihak laki-laki, ya dari pihak perempuan ya monggo. Siapapun yang didelegasikan boleh berarti ya. Oke, Ya, terus. apa? Ya tujuannya kan nek ono khutbah kan pertama hamdalah ya. Ya. Alhamdulillah. Lah iku kan ya dudono bersyukur rek akan mendapatkan pasangan kan ngono. Sholawat otomatis setelah kita muji Allah ya ya wajar orang tertinggi di dunia ini kan Kanjeng Nabi. Nah, iku baru setelah itu wasiat bittaqwa. Soalnya apa? Pernikahan ini adalah ranahnya ibadah. Oke. Ketakwaan. Takwaan itu ya harus dimunculkan dalam setiap ibadah. Terus kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an soalnya apa? Ya sampean hidup berumah tangga ya jangan sampai lepas dari koridor Al-Qur'an. Ya. Terakhir donga ben barokah. Iya. Kan ngono. Mantap. Setelah sebelum khutbah ya. Sebelum khutbah ada khutbah dengan maksud yang seperti itu kan ya. Ya. Biar rumah tangga calon rumah tangga yang mau dijalani Ya. Ya. Gotong kata gak? Gotong. Gadek Bilal masih. Gadek terus bayangannya khutbah Jumat ya. Ang situ wasmau gak usah. Kon bari ayo barang anggite. Ben ya, iku. Terus baru setelah prosesi tadi Ya. masuk prosesi khitbah. Oh, Jadi baru ketika sama-sama sudah melihat, sudah tahu, si laki-laki sudah tahu calon mempelai perempuannya, si perempuan sudah tahu calon laki-lakinya. terus dikek wasiat pisan. Kok belum, itu kan sebenarnya khutbah ini menjelang khitbah toh. Menjelang khitbah. Lah iya. Kak lah yo. Seumpama terpaut jarak. Dino Senin nador, dino Selasa khitbah kan ngono. Ya. Ya, seumpama seperti itu ya berarti nanti ketika sudah sama-sama tahu
kok ada kemantapan, yo silakan dilanjut. Lah iya kan mangane ana wasiat kok khotbah kok gak wasiat. Wasiat takwa mang Wasiat lho. takwa, Lah Mang. iya. Wasiat takwa sih, yo. Kok kudu emoh ambek pendapatku sih wong-wong iki ya apa? Apa. Khilaf, Pak. Khilaf ulama kan menarik. Tapi nek khilaf wong fasik kan guyon. Iya. Debat dedek. Terus Aduh. setelah iku mari Baru- khutbah terus mantap khutbah Baru prosesi janjian. khutbah. Lah, sebenarnya menurut para ulama ketika kamu berniat menggagalkan apa Khitbah. jenis pernikahan yo, Hmm. itu lebih baik dilakukan sebelum khitbah. Jadi setelah nazar baru nanti kamu memberi keputusan iya atau tidak. Nek lanjut khitbah. Tapi nek enggak lanjut ya aja diterusno. Gak usah khitbah dulu. Gak usah khitbah. Soalnya hukum makruh tadi, hukum menggagalkan lamaran makruh tadi ya. Itu kan ketika setelah khitbah. Oh Setelah ya. khitbah, setelah diterima, kok menggagalkan itu hukumnya makruh. Makanya yang lebih baik ketika kamu memang nggak cocok, nazar ini karena fase awal, ya silahkan jangan dilanjut. Lah, terus yang setelah khutbah emang lho. Nah, Ben ngerti sing nonton video ini biar Ya. tahu keutamaan khutbah itu apa. keutamaan khitbah. Kalau iku- misalnya masalah komunikasi ya, tadi iso ya. nangone nador. Terus keutamaan khutbah. Jadi gini, khitbah itu pengenalan lebih lanjut, yang mana isinya adalah sebuah janji akan nikah. Tadi kan secara definisi kan iltimasul khotib min ajlil maktubah. Jadi Ya. permintaan menikah dari pihak laki-laki kepada pihak Perempuan. Lah, ini fungsi daripada khitbah yang asli. Njaluk iku. Jaluk Pak, Nah, kula serius kali anak jenengan. Iku khutbah. khitbah. Bapak, mun anak sampean Pak. Pak Wun. Sama sapa? Wun. Apa duit tak ngamen mboten anak jenengan. Oh, kruwes kene. Apa? Jaluk. Soalnya Tumbas. kemarin itu waktu kita live ada yang nanya kan ya. Hmm. Ini saya sudah khitbah, sudah lamaran sama seorang laki-laki. Ya. Cuman saya ragu-ragu karena ada beberapa hal yang bikin saya nggak pas. Ya. Gimana kalau saya gagalkan? Ini kejawab kan hukumnya. Ya. Jawab hukumnya. Boleh, cuman ya sekedar makruh. Makro itu kalau dilakukan Ya dilakukan ya nggak apa-apa. nggak masalah. Cuman ya nggak pate api itu kurang loh. sae. Asik Itu makruh. di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.